tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Baskara, ya. Dan juga tidak lain saya sebutkan kepada teman-teman, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita lihat bahwasanya diskusi kali ini seperti saya katakan tadi itu dikemas, ya kan, dalam suasana santai, serius, sukses, ya. Ini kita mencari ada apa, mengapa, bagaimana yang berkaitan dengan si Mantri. Di sini dapat saya katakan bahwasanya kebetulan di sini ada Pak Kades Pertanian, mungkin juga Pak Dewo Supraptonya itu belum datang, ya. Bahwasanya program si Mantri ini adalah salah satu dari program pemerintah Provinsi Bali yang merupakan program prioritas. Tetapi kita tahu sasaran arahnya kemana? Arahnya dalam kaitan bagaimana sekarang ini begitu care, begitu kita itu peduli dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan. Salah satunya yaitu melalui program si Mantri. Pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini itu akan membawa satu hasil yang nantinya tidak hanya untuk sekarang ini tetapi untuk selanjutnya, karena program si Mantri ini adalah merupakan program yang berkelanjutan. Tetapi tidak menutup diri kita dalam kaitan program si Mantri ini ada hal-hal yang perlu kita benahi. Ini memerlukan adanya sinergitas baik kami di pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat, apalagi dari teman-teman pers. Dengan mengucapkan sesanti angayu bagio, mudah-mudahan diskusi kali ini membawa berkah untuk kita bersama. Saya buka secara resmi. Dewo Mahendra, hari ini kita akan berdiskusi tentang si Mantri. Ya, kita akan mulai mengutip dari lagunya Pak Dewo. Mengapa kita mesti bersandiwara? Jadi banyak pertanyaan, apakah si Mantri sebuah sandiwara? Karena sebagian besar orang sebenarnya tidak tahu apa si Mantri itu. Tapi ketika orang bertahu tentang si Mantri, pertanyaannya adalah bagaimana mendapat si Mantri? Seolah-olah si Mantri itu baru ada hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita akan mendapat jawaban dari Pak Kadis Pertanian. Karena hari ini kita pesertanya beragam sekali, Pak. Ada mahasiswa, ada pelajar SMA, kemudian ada aktivis lingkungan, aktivis desa adat itu Pak yang pakai udang sengaja pakai udang. Ada Pak Dirut Perusda. Nanti pertanyaannya, kalau si Mantri sudah hebat, apa bisa dijoinkan dengan Perusda? Ada banyak pertanyaan. Pertanyaannya Pak, sudah ada berapa sih si Mantri itu Pak? Selalu menjadi pertanyaan, seolah-olah si Mantri itu cuma satu tempat saja. Terima kasih Pak. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya langsung beri penjelasan aja ya. Oke, singkat aja. Yang saya hormati Pak Karumas, Pak Iwan, Pak Indrawan, dan teman-teman lain dari media pers. Dari adat juga hadir Pak. Jadi saya sudah diperkenalkan tadi nama Wisnu. Kebetulan gitu dipercaya oleh Pak Gubernur sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali. Saya hadir berdua dengan Pak Ngurah Susilo Bawur. Kalau ini asli petani nih Pak. Salah satu ketua si Mantri kita, si Mantri Lukluh. Nah yang pertama tentu terima kasih Pak Iwan sudah mengundang kami di Saresehan ini. Jadi si Mantri Pak. Nah itu gambarnya sudah ada si Mantri. Si Mantri kita sekarang sudah 479 Pak. 479 tersebar di seluruh Bali. Di Denpasar ini pun ada si Mantri Pak. Jadi ada 8, tapi 3 sakit. Nah kalau misalnya Pak Gubernur ada juga si Mantri yang sakit. Artinya si Mantri tidak melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi yang si Mantri bagus di Denpasar juga ada Pak. Yang terdekat ini kan Riki Pak, si Mantri Renon. Tadi kita undang ke sini ketua kelompoknya, tapi karena beralangan, saya ajak yang Lukluh biar nggak terlalu jauh. 479 si Mantri. Jadi idenya si Mantri ini begini Pak. Saya cerita masalah pertanian sedikit Pak ya. Oleh karena si Mantri ini adalah pertanian.
Bali ini kan masih dalam pertanian, Pak. Nah, bahkan dari data statistik hampir 50% penduduk Bali ini masih petani. Nah, begitu Pak Gubernur Pak Mangku Pastike dulu dengan Pak Suyoga dilantik, jadi beliau langsung berpikir bagaimana memajukan pertanian. Oleh karena beliau melihat petani kita kok nggak kaya-kaya, miskin terus. Jadi ini terobosan Pak. Nah, Pak Gubernur melihat kenapa petani kita masih belum meningkat kesejahteraannya, pendapatannya, oleh karena petani kita itu masih istilahnya masih jalan sendiri-sendiri Pak. Jadi ada petani sawah hanya nanam padi, ada peternak hanya melihara sapi, ada pekebun hanya ngurus kebun aja, ada nelayan hanya ngurus ikan. Jadi Pak Gubernur berpikir kenapa ini nggak kita integrasikan gitu Pak. Jadi satu petani itu dia kerja sawah, dia juga ngelola kebunnya, dia juga melihara sapi, kemudian dia juga punya kolam dan seterusnya. Kira-kira itu idenya. Maka muncullah kemudian si Mantri. Jadi saya akui Pak Gubernur kita ini brilian nih Pak. Jadi saya yang sudah puluhan tahun di pertanian nggak kepikiran ke sana gitu loh Pak. Nah sehingga petani itu tidak hanya mengusahakan satu komoditi. Nah kita buatlah kemudian si Mantri. Semantri ini sebenarnya percontohan nih Pak, pilot project. 2009 kita bangun 10 si Mantri. Jadi kira-kira paket kegiatan si Mantri itu begini Pak. Nah barangkali nanti ini sebagai inspirasi untuk teman-teman, termasuk teman-teman saya yang ada di sini. Siapa tahu mau membuat si Mantri gitu Pak. Silakan buat proposalnya. Saya prioritaskan ada Pak. Apalagi Pak Indrawan buat proposal minta si Mantri, saya prioritaskan ini. Jadi ini si Mantri ini begini Pak. Kalau itu kelompoknya 20 orang biasanya, dia buat kelompok di desa dia buat kelompok, kemudian dia punya lahan, dia adalah petani, apalagi dia petani peternak. Dia harus siapkan lahan 7 are untuk bangun kandang dan seterusnya. Kita verifikasi, nah setelah itu kita anggap penuhi syarat. Sampai dengan 2013 dananya 200 juta per unit Pak. Jadi 200 juta ini kita atur kemudian di lahan yang 7 are ini, dana yang 200 juta ini dia pakai untuk membangun kandang koloni. Dia beli sapi 20, betina dan jantan 1. Jadi sapi ini harus di kandang koloni Pak. Kemudian ada paket tanaman di sana. Nah, kemudian ada bangunan di sana untuk olah pakan ternak, untuk olah pupuk. Kemudian ada digester biogas di sana Pak. Kira-kira inilah paketnya. Kalau dia ada potensi air, dia buat kolam. Nah sehingga 7 are ini yang warnanya biasanya 20-25 orang. Nah inilah kemudian dia kelola nih Pak. Jadi ada paket tanaman di sana. 5 tanamannya ini diolah Pak. Kita latih dia Pak. Menjadi pakan ternak berkualitas. Dikasih makan ini sapi-sapinya. Ada juga si Mantri kambing Pak. Kemudian limbahnya ini Pak. Kalau 21 ekor sapi ini, satu sapi itu bisa buang kotoran padatnya sampai 5-10 kilo Pak. Per ekor. Dia kencing bisa 5-10 liter. Kalau nggak percaya boleh diukur Pak. Bener nggak kencingnya 5 liter sekor saya? Ini kalau dikumpulkan sehari itu kan luar biasa Pak. Nah kemudian kalau sebulan bisa sampai 3 ton Pak kotorannya. Nah inilah kemudian kotoran sapi ini yang di kandang koloni ini sebagian kecil kita salurkan ke digester biogas Pak. Oleh karena ternyata kotoran sapi ini bagus sekali gasnya. Nah sehingga si Mantri ini ada menghasilkan gas. Ada bisa untuk kompor, bisa untuk lampu. Kemudian sebagian besar limbah padat ini kita latih dia supaya diolah menjadi pupuk berkualitas. Ada latihan-latihan di sini Pak. Nah pupuk ini dipakai, sebagian dijual. Nah kencingnya juga kita tampung Pak. Nah kencingnya juga diolah menjadi biourin, menjadi biopestisida dan seterusnya. Nah sehingga istilahnya Pak Gubernur di sini konsepnya adalah 4F. Jadi di Simantri itu menghasilkan 4F Pak. F pertama itu food. Ada makanan di sana, oleh karena ada paket bantuan bibit di sana Pak. Ada yang jagung, ada yang kedelai, ada yang padi. F yang kedua itu ada feed Pak, ada pakan ternak di sana. Oleh karena kita latih dia mengolah limbah tanaman ini menjadi pakan ternak. F yang ketiga itu ada fertilizer. Banyak Pak dihasilkan pupuk oleh si Mantri ini. Kan dia di kandang kolonikan, limbah padatnya dikumpulkan. Sebagian limbah padat ini menjadi F yang keempat Pak, fuel, gas.
Kita bantu dengan alat-alat untuk pengolahan pakan dan pengolahan pupuk, nah, sehingga budaya petani modern ini masuk di sana Pak. Bahkan sekarang gas-gas yang dihasilkan oleh si Mantri ini kita sudah lengkapi dengan yang namanya teknik bottling Pak. Jadi dia dimurnikan dulu gas si Mantri ini, setiap hari ada gasnya Pak, asal diisi itu tempat pemasukannya gasnya mesti ada. Nah biasanya dipakai untuk lampu di kandang, untuk kompor. Gasnya berlebih Pak. Nah sekarang sudah ada teknik bottling, masuk di sana UNUD Pak, Fakultas Teknik Pak Profesor Dr. Tirta Nindya. Ini sekarang gas-gas si Mantri ini sudah bisa dipindahkan ke tabung Pak. Nanti boleh dilihat yang terdekat si Mantri kita yang baru ini di Batu Bulan Pak. Dipindahkan ke tabung-tabung LPG yang 12 kilo Pak. Bisa untuk masak. Nah cuman kompornya tidak boleh kompor biasa. Kompor biasa tapi ini modifikasi Pak. Suppliernya diperbesar, nah sehingga nanti si Mantri itu jual pupuk padat, jual pupuk cair, jual pakan ternak, jual gas Pak. Nah kira-kira seperti idenya. Tapi tidak tertutup kemungkinan, kemarin pun ramai dibicarakan, dari 479 si Mantri ini tentu tidak semuanya berjalan baik Pak. Beberapa istilahnya Pak Gubernur, ada yang sakit juga. Yang sakit ini biasanya ya karena ya barangkali faktor iklim lebih banyak di sana Pak, terutama si Mantri yang di daerah kering, biasanya di sana musim kemarau rumputnya berkurang, airnya nggak ada, nah mulai ada gangguan di sana Pak. Nah kita identifikasi kemudian dari 479 si Mantri ini ada kurang lebih 13% yang rusak, yang sakit ya bukan rusak Pak. Nah ini akan kita perbaiki. Target Pak Gubernur sampai dengan 2018 akan kita kembangkan 1000 Pak, 1000 si Mantri. Nah kemudian ada lagi masalah Pak, setelah kita bangun 479 si Mantri, menghasilkan dia pupuk organik padat, pupuk organik cair, biogas, pupuknya setelah dipakai lebih Pak, jadi komplain lagi. Kebetulan saya kan jadi komandan si Mantri nih Pak, jadi sering menerima komplain, jadi pupuk saya lebih nih, jual kemana? Mulai 2013 Pak Gubernur meluncurkan yang namanya program subsidi pupuk organik. Jadi pupuk organik si Mantri ini kita beli Pak Rp900, kemudian kita bayar dari APBD 800, kita salurkan ke sawah-sawah, harganya 100. Nah, kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa si Mantri kita banyak yang sakit, yang bagus pun sebenarnya banyak Pak. Yang sakit itu ada Pak, karena faktor-faktor non teknis terutama. Ada salah satu si Mantri kita di Klating Pak, itu sudah jual pupuk 800 juta Pak, jadi boleh dilihat ke sana. Nanti silakan dengan Pak Susilo Bambang, dia juga sudah jual pupuk Pak, kemana-mana. Apalagi Pak, jadi itu aja Pak si Mantri Pak. Dari 479 tuh pemetaannya di mana saja Pak? 479. 479. Jadi dulu Pak Gubernur perintahnya coba satu desa satu saja dulu. Kemudian kita tetapkanlah kriterianya, satu di desa itu memang daerah pertanian Pak, ada petaninya, ada peternaknya, kemudian dia rajin gitu kelompoknya Pak, dan punya lahan untuk bangun ini. Kemudian masuk banyak proposal, kita verifikasi, 479 ini di seluruh Bali ada Pak, tapi yang terbanyak memang di Beleleng, karena di sana potensi pertanian. Bangli banyak Pak. Jadi petani Bangli itu sangat antusias dengan si Mantri, karena petani Bangli itu banyak perlu pupuk dia Pak, untuk apa namanya, untuk sayur, untuk jeruk. Jadi seluruh Bali ada Pak. Dan pasar pun ada si Mantri, saya katakan tadi ada 8. Cuman mulai tahun 2013 saya udah nggak beri lagi si Mantri Pak dan pasarnya, karena cari lahannya susah Pak. Lahan Tujuara di kota ini kan susah Pak. Nah biasanya si Mantri ini dalam rangka dia ingin memperoleh si Mantri, kita persyaratkan lahan Tujuara. Lahan ini harus lahan yang tidak bermasalah Pak. Ini boleh milik Subak, boleh milik perorangan yang disewa, atau boleh milik anggota yang dipinjamkan kepada kelompok gitu Pak. Di Denpasar ini susah Pak cari lahan. Di Nusa pun ada si Mantri Pak, kita punya 15. Jadi di Denpasar kita berhentikan sementara, di Nusa memang sementara saya berhentikan Pak, oleh karena ada 15 si Mantri di sana, karena faktor teknis utama Pak. Di sana airnya susah, pakannya susah. Kita akan perbaiki dulu yang 15, walaupun sudah banyak permohonan dari Nusa.
Jadi petanya seperti itu petanya. Kalau si Mantri itu tidak hanya sapi, Pak? Hanya baru 2, Pak. Jadi si Mantri sapi sama kambing. Kalau sapi dia dapat 20 betina 1 jantan. Kenapa 1 jantan? Ternyata satu sapi jantan ini bisa punya 20 istri. Jadi kalah itu, Pak. Dia untuk mancing birahi, Pak. Kalau dia kambing, ini 44 kita kasih, Pak. Jadi 44 betina, 4 jantan. Kalau sama Mantri yang lain belum, Pak. Kita tidak mungkin mengembangkan si Mantri ayam gitu, Pak. Kan tainya sedikit, Pak ya. Kencingnya juga, jangan enggak kencing ayam itu, Pak. Kemudian si Mantri babi pernah ada permintaan, kita juga ada izinkan. Karena cari pakannya susah. Jadi baru kambing sama sapi. Dari 479 ini kambingnya hanya 13, Pak. Sisanya semua sapi. Oke. Bapak sebagai apa istilahnya di si Mantri? Saya ketua tim koordinasi si Mantri Bali. Tim koordinasi si Mantri Bali. Artinya kan di si Mantri tadi pembahasan kita tentang sawah-sawah yang petani-petani yang mengerjakan pekerjaan tradisional turun temurun. Kemudian tiba-tiba masuk sesuatu yang modern. Sebelum ke Pak Ngurah, masih ke Pak ya bagus. Apa tidak susah memaksa orang yang terbiasa tradisional tiba-tiba masuk ke sistem modern? Artinya kalau modern kan harus terukur pekerjaannya, harus bangun pagi, harus memandikan, harus merawat. Apa tidak susah secara budaya? Memang agak susah awalnya, Pak, agak susah awalnya. Nah untuk itulah si Mantri ini mulai 2012 ini didampingi oleh petugas khusus, Pak. Jadi Pak Gubernur mengizinkan silakan rekrut mahasiswa baru yang baru tamat itu, Pak, yang peternakan, yang pertanian. Sekarang saya sudah punya 200 tenaga outsourcing istilahnya, Pak, tenaga kontrak khusus mendampingi si Mantri. Sebelumnya memang kita yang mendampingi di provinsi, memang kewalahan juga, Pak. Kita libatkan juga PPL, tapi kan tidak ada istilah susah, Pak, karena memang tugas kami merubah mindset petani dan membangun pertanian. Kemudian ketika ini sapi kemudian pupuk tiba-tiba masuk ke teknologi baru seperti harus bikin biogas dan sebagainya, bagaimana mentransformasi itu, Pak? Karena kan Bapak berhubungan dengan orang di desa. Jadi begini, Pak, biasanya kan dia buat proposal, kita verifikasi, dan begitu kita nyatakan dia akan memperoleh si Mantri, ini paling kan 5 kali, Pak, latihannya, Pak. Jadi ketua si Mantri kita panggilin terus, Pak. Kita kasih pembekalan teknis istilahnya. Nah, sampai betul-betul dia paham, baru kita transfer uangnya, Pak, dan kita dampingi. Jadi ada istilahnya bintek, pembekalan teknis, Pak. Kita latih dulu petaninya. Dan kemudian petani, ketua kelompok inilah yang melatih anggotanya. Di kelompok pun ada bintek, Pak. Jadi setelah kita panggilin ketua kelompoknya, kita kasih pembekalan teknis. Kemudian di kelompoknya juga kita kumpulkan anggota kelompoknya, kita latih. Saya kira tidak ada masalah. Artinya tidak ujuk-ujuk tiba-tiba mereka dikasih uang 200 juta dan terbentuk si Mantri. Uang nggak boleh. Nggak boleh gitu, Pak. Jadi sebelum uang itu kita jamin aman, sebelum kita transfer, ini prosedurnya panjang ini, Pak. Jadi verifikasi pun sudah sampai 3 kali, Pak. Administrasi, verifikasi lokasi. Setelah kita yakin itu akan bisa dilaksanakan oleh kelompok, baru kita panggil, kita latih-latih, Pak. Nah, setelah dia menyatakan kita anggap siap melaksanakan, ada lagi di sana, Pak, tanda tangan MOU. Jadi kesanggupan melaksanakan si Mantri sesuai dengan arahan, sesuai dengan ketentuan. Nah kalau sudah itu kita lakukan, baru kita transfer uangnya, Pak. Nah itu pun kita awasi, Pak. Ya berarti mereka tetap terawasi. Saya ke Pak Ngurah Susilo. Tidak nampak seperti petani. Karena udah pakai kacamata, orang berpikir ini bukan petani, kan istilahnya sekarang kan sering bilang petani itu tempatnya kumuh, agak desa, tapi Bapak tampaknya tidak mencerminkan petani, mungkin petani modern. Pertanyaan saya adalah sejak kapan Pak terlibat si Mantri? Baik, terima kasih Bapak, Ibu, juga rekan media yang saya hormati. Saya dari Simandri 174, Kelurahan Dukluk, Kecamatan Bangui, Badung.
Saya menerima program Simandri tahun 2011 melalui anggaran perubahan. Ya, 2011 Desember dana yang masuk ke rekening kita, tapi sebelumnya itu kita sudah mulai membuat proposalnya itu sekitar pertengahan tahun 2012. Adanya prosesnya panjang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Tadi tidak ujuk-ujuk kita mendapatkan, prosesnya panjang dan kita juga lelah juga menanti Pak, karena verifikasinya banyak sekali verifikasinya, dan kesanggupan kita, keseriusan kita itu yang utama. Dan kita mendapatkan tahun 2011 dan mulai mengerjakannya Desember 2011. Kita pakai dana kita sendiri. Kita pakai dana kita dulu karena kalau anggaran perubahan kan harus sudah ada fisik dulu sedikit di akhir tahun. Kemudian lanjutannya itu sekitar awal Januari 2012 kita sudah mulai go. Ya. Kalau sekarang sudah berapa ya sapi? Kalau sapi kita itu dari awal 2011 sampai 2014 sekitar 37 ekor. Tetapi tidak semua di kandang Pak. Karena kan di dalam kandang koloni itu hanya memuat, kalau di kandang saya itu 24 ekor. Jadi yang masih di kandang sekarang itu sekitar 28 ekor. Karena anaknya sudah kita jual dan untuk kesejahteraan petani itu. Kalau dari dana 200 juta itu, apa ada keharusan untuk mengembalikan? Ya, ini bansos Pak. Artinya dana itu tidak perlu dikembalikan karena kita kan menggunakan dana itu untuk membuat rumah kompos, kemudian ada rumah pengolahan pakan, kandang koloni, register biogas dan lain sebagainya. Itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, tapi kita setiap saat atau setiap diminta itu kita sudah siap laporan. Kita selalu siapkan laporan perkembangan sapi kita maupun Simandri ini. Boleh ini sedikit bertanya, Pak, kuliah dulu. Ya, kebetulan saya seorang dokter hewan. Saya seorang dokter hewan, tamatan Udayana. Kemudian saya juga seorang petani seperti yang disampaikan tadi. Saya punya lahan di rumah di Luglo itu sekitar 1 hektar. Yang itu saya kerjakan sendiri, walaupun tidak sendiri, ada kita pakai tenaga kerja juga. Tapi dia juga terjun langsung ke sawah. Kemudian dia juga punya ternak. Dan ternaknya itu juga kita di samping dia juga sendiri yang mencarikan pakan, juga ada tenaga kerja. Di luar yang Simandri Pak. Kalau di Simandri kan ada khusus itu yang untuk kelompok kita yang ada di namanya Poktan Padang Luwih yang mengelola Simandri ini. Ya, artinya ketika dari 479 Simandri itu yang sakit 13%, sekitar 400. Kemudian 400 itu bisa semacam jauh seperti sekarang transformasi, memaksa orang sekitar untuk berbisnis. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa Simandri kan ada juga yang sakit gitu ya, yang 13% dikatakan tadi. Itu sebenarnya sakit itu lebih karena faktor alam seperti yang disampaikan tadi, dan itu memang kalau faktor alam nggak susah Pak. Kalau ada manajemennya yang tidak pas mungkin bisa pengurusnya diganti dan lain sebagainya. Tapi kalau alamnya seperti kekurangan pakan, kekurangan air itu memang agak susah. Tapi kalau kita di Luglo juga sebenarnya kondisinya sama Pak. Kita juga faktor alamnya juga karena Pak tahu mungkin di Luglo Mongu itu kan daerah perkotaan juga ya. Ibu kota Mangkubuwono Bandung di tempat saya. Artinya pakan itu juga kita kekurangan, tapi kita siasati dengan memberikan pakan olahan. Itu bahannya dari jerami Pak. Jerami, kebetulan di tempat saya juga ada sawah banyak. Nah, jerami itu kita tampung, kita olah, kita buatkan silase namanya, dan itu bisa disimpan dalam jangka waktu 6 bulan. Itu 6 bulan artinya cukup lah untuk sapi yang 28 ekor dengan silase yang kita bikin itu sekitar berapa ton. Banyak lah, saya nggak pernah ngitung. Tapi kesulitan pakan itu di Luglo kita siasati dengan pakan olahan. Dan untuk pupuknya mungkin kita sudah bisa memproduksi satu hari itu 5-10 ton Pak. Nah, ini kan menjadi bahan pertanyaan bagi Bapak. Sapi 28 bagaimana bisa setiap hari 5 ton?
sampai 10 ton kan. Nah kita kerjasama dengan Simandri yang ada di Kabupaten Badung, kemudian kita kerjasama dengan ada program UPO, APO, peternak, nah gitu kita beli kotorannya. Nah itu mereka yang belum mampu memproduksi pupuk kita beli dengan harga yang ya lumayan lah untuk mereka, daripada dibuang kita yang beli, kemudian kita olah dan kita distribusikan ke tempat-tempat lain ya, seperti di hotel. Kita sudah masuk ke hotel, kita sudah masuk ke stand-stand bunga. Nah kemarin saya ke Kintamani mulai menjajaki tanaman jeruk sayur di sana, dan sudah ada tanggapan dari dinas di sana, mereka siap untuk menampung produksi kita di luar subsidi pupuk organik dari Provinsi Bali. Kita mendapatkan 2020 ton Pak, untuk yang tahun 2014 ini kita mendapat kuota 2020 ton. Nah itu kalau Tiang sendiri di Semandi tidak mungkin akan memproduksi sebanyak itu. Nah separuh lebihnya kita bagi ke Semandri yang ada di Kabupaten Badung. Kita bikin mereka untuk memproduksi pupuk gitu. Artinya kalau di Badung itu mungkin semua Simandri sudah memproduksi Pak, karena kita yang beli, yang di Lukluk yang beli ya. Pertanyaan lagi satu Pak, sekarang Pak merasa sebagai petani atau pebisnis? Saya dasarnya petani, orang tua petani. Saya sudah setiap hari juga ke sawah, tapi saya pakai teknologi Pak, tidak lagi petani yang yang tradisional seperti itu. Kita kembangkan ilmu, kita kembangkan teknologi, kita masih tetap jadi petani, tetapi pola pikir kita itu sudah bisnis gitu. Artinya tidak mungkinlah kita petani tapi pola pikirnya masih petani kolot, tapi saya petani tapi saya ingin pola pikir saya modern. Dan itu mungkin orang lain juga sudah merasakan bahwa di Badung ini saya sebagai ketua Simandri yang Badung ya, jadi kita sudah bisa sharing pengalaman, sharing dan sebagainya ke teman-teman kita yang ada di Badung maupun di provinsi. Artinya Pak pebisnis tai Pak. Oke, Tiang ini manajer tai. Waktu ini pernah kayak nggak salah itu Kompas TV ya, Kompas TV syuting di tempat saya di Lukluk, syuting untuk program di Jakarta juga ada dari Dirjen Pertanian di Jakarta. Malah anggota kelompok kita di Lukluk ini bilang, Pak Ngurah ini jadi artis tai. Dia itu terkenal jadi artis tai di Lukluk karena sering ada tamu, sering ada syuting ya. Dia jadi artis tai gitu. Ya. Ada lagi satu Pak yang selalu saya bayangkan tentang Simandri itu. Ketika sapi itu berak, apa yang Pak pikir? Uang ya? Kan bau busuk. Iya. Kita di program Simandri seperti yang disampaikan tadi itu bahwa kotoran itu adalah uang. Air kencing adalah uang. Ya. Itu yang kita pikirkan pertama, bagaimana caranya mengolah itu menjadi uang. Kita tidak tidak membiarkan mereka tai itu menumpuk. Kita begitu pagi sampai sore mereka sapinya itu berak atau kencing, kita tampung, sorenya kita tampung di tempat penampungan kita. Dan kita kalau disampaikan tadi lokasi Simandri 7 aro, kita lebih Pak, kita malah ngontrak lagi 25 aro sekarang di belakang itu Pak Kadis. Nah itu kita kontrak selama 5 tahun yang milik anggota, jadinya kita sudah bisa ekspansi dan syukur kita sudah bisa memproduksi dalam sehari itu seperti yang saya sampaikan tadi 5-10 ton yang padat. Kalau yang cair agak susah karena kadang petani kita itu, anggota kita itu nyiramnya sembarangan walaupun sudah ada jadwal nyiram jam sekian gitu. Berarti susah diatur juga. Artinya kalau karena sudah informasi dari bapak-bapak, sekarang saya ke Pak Denur dulu. Pak Denur ini ngakunya Simandri Bumi, karena beliau ada di Umowali di Tabanan itu buat gerakan juga bagaimana memberdayakan para petani di situ. Beliau sebenarnya adalah seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia, tapi sangat peduli dengan petani. Gimana Dek, pandanganmu tentang ini Dek?
kita meluncurkan program namanya Umowali. Jadi kembali mengalami yang alami. Jadi visinya sama sebenarnya dengan si Mantri. Saya mencoba melihat si Mantri ini selama ini kan identik dengan sapi, Pak. Jadi yang melekat di pikiran masyarakat adalah mari kita beternak sapi. Nah itu, saya tidak mulai dari ternak sapi, tapi mencoba memulai dari mengidentifikasi dan menginterpretasi ulang menuju ekonomi kreatif tentang budaya pertanian tradisional. Nah dari situ nampak jelas kita seharusnya tidak terjebak pada pertanian tradisional maupun pertanian modern. Karena dalam sistem pertanian tradisional yang kita sebut, kalau kita pinjam istilah itu, sesungguhnya ada sesuatu yang sangat modern, paling modern dalam pelestarian ekosistem. Di situ modernnya. Nah kemudian bagaimana kalau kita masuk dari sisi Mantri sebagai sebuah inisiatif pemerintah daerah, itu juga bisa modern dan sisi pintu masuk untuk menemukan yang modern secara tradisional. Jadi seharusnya ini bisa sinergi, bahwa Pulau Bali yang kecil ini membutuhkan sapi. Sapi bukan lagi sekedar ternak. Sapi adalah piranti dan komponen budaya Bali. Nanti saya jelaskan, itu kita bisa temukan kenapa Bali ini butuh sapi. Karena cara pengolahan lahan dengan sapi itu identik dengan sumber daya air. Perbandingannya begini, di Subaganggangan, kalau mereka mengolah lahan dengan traktor, satu hari dia satu traktor satu lahan, karena airnya harus bergiliran. Penggunaan air dalam pengolahan sawah dengan traktor itu harus menunggu satu sama lain. Kalau dengan sapi itu bisa sekaligus 10. Sekali kerja 10 sapi menekap di sawah. Nah sehingga ada waktu yang efisien bagi petani. Sehingga di sini saya katakan bahwa kehadiran sapi bukan persoalan bisnis tadi, tapi ini kebutuhan budaya, kebutuhan lingkungan, dan kebutuhan tatanan yang ada di sebuah Kerama Sumba. Bahkan di situ kehadiran sapi juga dalam konteks si Mantri misalnya, makanya saya pernah menulis si Mantri Bumi, bahwa potensi di sebuah wilayah lah yang kalau bisa, ini harapan ya Bapak Kadis, bisa nggak potensi wilayah itulah yang menentukan ke depan skema-skema si Mantri yang direvisi gitu. Jadi tidak harus penyeragaman. Nah di Subaganggangan misalnya mereka sanggup memelihara sapi, tapi secara koloni tidak mungkin. Karena mereka akan butuh waktu yang lebih untuk mengangkut jarak pakan ke lokasi. Dan ini sedikit merubah karakteristik sosial. Jadi mereka menyebar saja, tetapi mungkin secara kelembagaan perlu dibenahi. Bahwa kelembagaan Sumba itu sudah sangat modern menurut saya. Bukan percaya lagi sama BPK, sama pemeriksa. Mereka sudah ke atas keyakinannya. Inilah yang kita dorong. Kenapa kita berani mengambil si Mantri ini, karena kita yakin, saling percaya. Skala perayangan pelemahan keuangan itu sudah clear. Misalnya Subaganggangan yang tidak memiliki sapi dengan cukup, ternyata dia akhirnya bekerja sama dengan Desa Bantas yang ada ternaknya di situ. Sehingga inilah mereka bekerja sama bukan karena disengaja kita bentuk, tapi terjadi secara alami karena sudah mulai menyadari. Itu nampak dari meningkatnya rendemen padi ya, perbandingan gabah ke beras ternyata meningkat gara-gara menggunakan pupuk kompos. Sehingga ini juga sejalan dengan program nasional meningkatkan produk pangan. Tidak cukup, tidak perlu hanya memperluas lahan sawah, tetapi meningkatkan perbandingan beras dari gabah yang dipanen. Karena selama ini mungkin pada saat revolusi hijau dengan penggunaan pupuk kimia ada peningkatan, tapi sekarang sudah mulai penggunaan pupuk kimia belum tentu meningkatkan hasil. Ini ada titik balik. Nah, titik balik inilah yang harus disadari. Mudah-mudahan dengan si Mantri ini, maksud saya bukan ke bisnisnya, tetapi mengembalikan, meyakini kembali, merevitalisasi kembali menuju, ya boleh saja dalam konteks kekinian dikemas menjadi kerja-kerja kreatif kekinian, tetapi rohnya tidak hilang. Jadi sapi ini kalau bicara lebih jauh, sapi adalah komponen pelestarian sumber daya air Bali. Saya rekam di situ, saya penelitian, dan memang menguntungkan. Ada Sumba yang memang menguntungkan mengolah lahan sawah dengan sapi. Bahkan kita menemukan begini perbandingannya. Oke, dengan traktor lebih cepat misalnya, tetapi kualitas penggemuran tidak. Nah, sehingga mungkin untuk si Mantri ini tidak buru-buru kita menuntut namanya profit, tapi manfaat, benefitnya. Jadi manfaat sosial, nilai sosialnya sangat tinggi. Sehingga mudah-mudahan nanti ada si Mantri namanya si Mantri ya sinematografi. Jadi si Mantri yang memang mendukung film-film program daerah, program lokal yang memang
menggugah di situ ya. Menurut saya ya, jadi jangan melulu di urusan ternaknya, tapi kita juga bagaimana kelompok-kelompok si mantri ini mensuplai sebuah cerita yang bagus tentang inisiatif-inisiatif lokal, menggugah sehingga kita tetap bicara tradisi, kita tetap bicara budaya, tapi juga tidak harus a priori terhadap bentuk-bentuk produk kekinian. Jadi itu gambaran saya sepakat dengan si mantri, tapi perlu diperluas, perlu dievaluasi, dan juga ke depan ada model si mantri yang diperbaharui. Gitu. Makasih, berbasis bumi ya, kebutuhan lokal di sana. Si mantri ini anggotanya nggak perlu terlalu banyak Pak, jadi cukup 20, 25. Di Bali ini ada 1612 subak Pak, kemudian di bawah subak masih ada tempek lagi. Luasnya pun variatif Pak, dan anggotanya biasanya banyak. Nah sehingga untuk subak yang hanya baru ada satu si mantri, tapi kita anggap ada potensi pertanian di sana, dan ada anggota kelompok subaknya yang belum masuk anggota si mantri berniat untuk membentuk kelompok si mantri, saya kira tidak ada masalah. Jadi sudah ada izin dari Pak Gubernur. Kalau dulu kenapa hanya satu desa satu si mantri, ya karena memang jumlahnya masih terbatas Pak. Sekarang diperluas oleh Pak Gubernur, silakan mau satu subak 5 si mantri, mau 10 si mantri, selama kriterianya dipenuhi kita berikan. Jadi itu mengenai subak dan si mantri gitu, Pak. Nggak mungkin kita membuat si mantri subak Pak, nanti kandangnya besar sekali Pak, begitu ya, anggotanya banyak sekali. Tadi saya katakan si mantri ini kan template Pak, percontohan. Nah dari analisa hitung-hitungan 20 sapi dulu gitu Pak, 20 sapi dulu. Nah dari 20 sapi ini kemudian kan bisa dikembangkan. Oleh karena dia adalah percontohan, sekarang sudah banyak yang niru Pak. Ada istilahnya si mantri mini Pak, si mantri skala rumah tangga. Petani kita kan mesti punya sapi Pak. Dengan 3 sapi, dengan 2 sapi saja sebenarnya bisa Pak, membentuk si mantri, membentuk model seperti si mantri gitu. Karena ada digester yang kecil gitu Pak. Ada pengolahan biourin yang kecil, yang mini-mini itu Pak. Jadi ada istilahnya sekarang si mantri skala rumah tangga. Saya kira masukan dan ide sudah saya tangkap Pak. Yang jelas perintah Pak Gubernur, setiap tahun si mantri harus diperbaiki, dievaluasi, kekurangannya kita perbaiki. Dan kita sudah juga banyak menerima masukan dari berbagai pakar Pak. Ada pernah suatu saat dari India Pak tamunya. Jadi tamu India ini begitu melihat si mantri, nah orang India lah yang kemudian mengatakan bahwa ternyata si mantri ini adalah pertanian berbasis Veda, Vedic agriculture. Memang sapi itu dengan tanaman, itulah paketnya Pak. Nah, sehingga manfaat si mantri ini sebenarnya banyak Pak. Jadi satu, pelestarian plasmanuta sapi Bali, kemudian pengembangan tanaman, ada pupuk di sana, ada biogas dan seterusnya Pak. Jadi peningkatan pendapatan petani sudah pasti Pak. Tadi dikatakan sapinya 2011 hanya 21, sekarang sudah 36. Tentu itu adalah pendapatan Pak. Karena biasanya begini Pak, sistemnya itu kalau dia anggotanya 20, satu anggota ini kan melihara satu sapi Pak, bertanggung jawab dengan satu sapi. Nah, jadi nanti begitu sapinya beranak, setahun udah beranak Pak, 70% dia dapat bagian, 30% untuk kelompok. Nah belum lagi dari jual-jual pupuk Pak. Tadi kan dibilang 2.200 jual pupuk. ada yang lebih banyak Pak si mantrinya, sampai berapa yang penting itu ya. Jadi begitu Pak. Nah sehingga ini menurut saya momen yang bagus. Saya punya kesempatan untuk klarifikasi gitu Pak. Iya. Selama ini kan disoroti Pak, si mantri kita sakit semua. Nggak sakit semua Pak. Yang sehat segar bugar juga banyak gitu Pak. Yang sakit ada. Kita akan perbaiki. Sudah adakah produk knowledge-nya? Seperti tadi misalnya sudah ada bikin si mantri mini, atau Pak Ngurah sudah bikin si mantri dan si mantrinya Pak Ngurah sebagai pribadi. Ada arah ke sana Pak, membuat si mantri akademi misalnya untuk si mantri. Karena di biasanya yang saya tahu ada majalah namanya Trubus yang selalu membicarakan tentang tren buah hari ini, tren bunga hari ini, kemudian tiba-tiba semua orang punya daun cinta, tiba-tiba semua orang nanam jambu bangko, duren ini, duren itu. Si mantri nggak ada sistem sampai ke sana. Sementara belum Pak. Yang jelas begini Pak, si mantri ini tadi saya katakan bahwa sudah mulai ditiru. Ini kan percontohan Pak.
semantri swadaya ada Pak. Contohnya salah satu semantri swadaya itu di Bulian Pak Singaraja, oleh karena dia minta simantri tapi kebetulan enggak memenuhi syarat. Jadi orang ini yang pengusaha buah naga ini buat simantri sendiri Pak. Jadi sudah niru-niru dia. Sekarang sudah dikembangkan 10 hektar buah naga. Jadi dia beli sapi sendiri, dia ngolah pupuk sendiri, dia buat biogas sendiri. Jadi baru sampai di sana. Nah yang jelas kaitannya dengan simantri, sekarang kita sudah membuat sendiri dekomposer Pak. Jadi kalau dulu kita masih beli, oleh karena kotoran sapi itu baik yang padat maupun cair, supaya dia menjadi pupuk yang berkualitas, itu kan harus ada proses Pak, fermentasi. Kita sudah buat sendiri sekarang Pak, kerjasama dengan salah satu distributor kimia di Solo, sehingga ada namanya sekarang BK Simantri. Itu sudah kita. Nah sekarang nanti kita akan kembangkan biogas simantri gitu Pak. Jadi biogas simantri nanti. Jadi oleh karena biogas simantri ini sekarang sudah bisa dipindah ke tabung Pak. 12 kilo. Jadi walaupun kemampuannya masih barangkali setengah dari LPG biasa. Karena simantri ini berhubungan sekali dengan usaha, sudah mulai bisnis melahirkan sejumlah entrepreneur. Di sini kebetulan ada Pak Dirut utama perusahaan daerah yang lagi semangat-semangatnya nih Pak Baskara. Gimana, apa kelebihan pupuk nanti? Ini sudah kampanye udah mulai kelebihan pupuk ini. Apakah nanti tidak mubazir? Kan pertanyaan orang selama ini ketika kita berternak, tiba-tiba ternaknya kebanyakan tidak bisa jual. Gimana Pak? Silakan Pak. Pertama, mimpi pemerintah Provinsi Bali sebagai problem solver atas 7 masalah klasik yang dihadapi petani pada umumnya di Indonesia dan tentu saja termasuk di Bali. 7 masalah klasik itu yang pertama saya sebutkan adalah luas lahan garapan yang relatif sangat kecil. Kedua, akses permodalan juga begitu terbatas, akses pasar, kemudian keberadaan teknologi yang juga sangat minim. Kemudian di samping itu adalah masalah yang paling krusial adalah terakhir adalah animo masyarakat untuk menekuni dunia pertanian saat ini ada pada titik nadir. Yang berikutnya masalah yang klasik sesungguhnya yang kalah penting yang berakibat pada kerusakan masif terhadap lahan ini adalah lebih dari 35 tahun pertanian di Indonesia ini diracuni oleh yang namanya pupuk kimia, begitu ya. Mimpi kedua dari seorang pemimpin Bali yang bernama Pak Gubernur Mangku Pasca adalah menjadikan Bali sebagai organic island. Ini payung besar yang kemudian melahirkan Simantri dengan 2 konsep dasar. Pertama, konsep sebagai multi-purpose. Jadi dia punya sekian tujuan sebetulnya. Tadi sudah disebutkan bagaimana kita merevitalisasi Subak dengan zero waste agriculture yang sesungguhnya nenek moyang kita sudah sangat tahu itu. Yang kedua, konsep bagaimana pemberdayaan petani yang tadinya antara lain animo masyarakat menekuni dunia pertanian semakin kecil, bahkan pada titik nadir itu boleh terlihat atau boleh dilihat dari data petani di Bali itu pada umumnya usia mereka tuh 50 tahun ke atas. Sangat amat sulit kita menemukan petani umur 17 tahun sampai 22 tahun. Jika kita bertanya kepada seorang pemuda, maukah Anda menekuni dunia pertanian? Kita bertanya kepada satu orang yang menjawabnya 4 tidak setuju. 1 dianya sendiri, kedua pacarnya sendiri, kedua orang tuanya sendiri, dan ketiga adalah mertuanya. Itu artinya apa? Bali akan mengalami degradasi dalam banyak hal. Nah gitu nih, mengapa kita sebut degradasi? Karena pertanian merupakan pilar budaya kan gitu nih. Yang berikutnya tentang bagaimana sesungguhnya Simantri dalam multi purpose dan multi benefit yang dihasilkan. Dalam perjalanan Simantri sejak tahun 2009 dimulai, paling tidak ada sebuah revitalisasi kegotong royongan terjadi kembali di tanah sawah. Yang dulunya petani itu datang karena lahannya sangat sempit, hanya setengah jam saja, lalu pergi. Tidak ada dialog, tidak ada interaksi dan lain sebagainya. Kini di beberapa Simantri yang unggulan, termasuk 2 diantaranya terbaik ada di Belah Batu, itu sekarang menjadi destinasi anak muda, tempat ngumpul anak-anak muda. Oke, kita ngumpul dulu. Kedua, Simantri ada 2 di Belah Batu itu juga sudah menjadi semacam workshop bagi anak-anak.
yang kita kenal dengan program Ayo ke Sawah. Di situ mereka kenal apa itu tanah. Jangan sampai kita kaget jika kita tanyakan padi itu pohonnya kayak apa. Anak-anak banyak loh, tidak tahu beras dari mana asalnya. Nah, kita perkenalkan itu. Tujuannya apa? Agar secara dini, pelan dan pasti anak-anak tuh kembali mengenali pertaniannya dan berterima kasih pada bumi pertiwinya. Nah, sekarang apa kelemahan-kelemahan yang ada pada Simantri? Tentu pasti ada. Salah satunya mungkin perlu Dinas Pertanian dalam ini merevisi juknisnya agar setiap sapi yang harus disiapkan oleh petani setelah mereka digelontorkan dana, karena lebih dari 200 saya itu dia harus menyiapkan sapi yang bersertifikat. Dipastikan bahwa sapi itu fertil, harus betul subur, karena ada sekitar 50 rata ya, itu sapinya nggak fertil, nggak subur, sehingga sulit sekali ketika 9 bulan ke depan kita berharap lahir anak-anak sapi yang baru. Kedua, harus dijamin kualitas dalam arti spek sapinya, ini belum ada. Yang berikutnya adalah jaminan pendampingan oleh supplier sapi itu. Ini menurut saya penting. Rusda akan bergerak di sini untuk memastikan bahwa sapi-sapi atau saprodi yang menjadi bagian penting dari Simantri itu betul-betul bagus. Yang berikutnya adalah tentang pupuk. Kalau mereka secara kolektif menggerakkan Simantri dengan teknologi yang ala sekarang, sudah disupport, tanpa ada sertifikasi, sangat sulit untuk kita bisa merambah pasar yang lebih besar. Karena itu tadi bicara sertifikasi. Nah, oleh karenanya ke depan, jika dibuat zona-zona penghasil pupuk Simantri, ya, apakah zona di daerah Tabanan, ada siapa komandannya di sana, di daerah Gianyar siapa komandannya, ini semua memenuhi standarisasi, maka itu pupuk itu akan marketable, akan sangat gampang dipasarkan. Yang terakhir dengan biurin, juga demikian halnya. Standarisasi merupakan sebuah keharusan. Lalu apakah pasar ini akan jenuh? Tidak. Ketika Bapak Gubernur dengan program Bali Organiknya dan kemudian ada kebijakan setiap tahun at least 10 miliar subsidi untuk pupuk organik, sebetulnya market para produsen pupuk organik itu nggak perlu worry. Belum lagi itu nanti ditunjang oleh pihak kabupaten kota. Nah, mari pemkabnya. Program yang berikutnya adalah barangkali perlu lebih ditingkatkan peran serta kabupaten kota agar mereka tidak berpikir bahwa Simantri ini programnya Pak Gubernur Mangkupasike, tetapi program Simantri adalah program Bali, program kita bersama. Cara berpikir seperti ini rasanya perlu pelan-pelan dikikis sehingga ada sebuah kebersamaan gerak, sebuah kesamaan semangat untuk kita kemudian menjadikan Simantri ini sebagai sebuah gerakan Bali menuju Bali Organik. Lalu Prusda ada di mana? Prusda ingin sekali sebetulnya bertemu dengan para pimpinan-pimpinan kelompok yang pertama mengolah bahan pupuk menjadi pupuk berstandar sebagaimana seharusnya, kemudian akan berperan dalam hal apa lagi? Mungkin dalam akses permodalan. Prusda bisa menjadi partner mereka ketika mereka bermasalah atau kurang akses di bidang permodalan. Yang berikutnya, Prusda punya banyak sekali lahan yang saat ini jujur saja harus dikatakan terlantar. Lahan untuk pembuatan pupuk, lahan untuk penyediaan pakan, tentu dengan pendekatan teknologi, dan yang tak kalah penting adalah bagi teman-teman pengusaha yang punya kepedulian terhadap Bali Organik, maka program Simantri Swadaya juga bisa dipartnerkan dengan pihak Prusda yang lahannya juga begitu luas. Sebut saja di negara kita punya 2 kawasan lahan yang luasnya sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya, Prusda bisa menjembatani pihak-pihak dari produsen pupuk organik maupun biourin nanti itu dengan user ataupun market segmen yang memang ada dalam jangkauan Prusda. Baik kami bekerjasama dengan pihak daerah lain, karena ternyata Simantri ini sudah tergaung di mana-mana. Demikian juga teman-teman kita di daerah lain, para Prusda, juga ingin join dengan Prusda Bali. Nah, ini saya kira ini merupakan momen bagus. Saya kira itu Pak Iwan, jadi kembali saya dalam hal sebagai 2 kapasitas sebagai penekun Simantri,
kebetulan saya merintis juga di Batu, sekaligus sebagai Pusda. Mungkin ke depan Simantri perlu tambah plus. Inilah salah satu agrotur pariwisata yang betul-betul terintegrasi. Sebab kalau dunia pertanian tidak dilekatkan dengan dunia pariwisata, rasanya sangat sulit kita mencapai goal atau keinginan dari Pak Gubernur agar setiap petani di Bali menghasilkan minimal 2 juta. Sentuhannya di mana? Ketika kawasan Simantri atau kemudian kita bungkus menjadi Subak Pilit, kami tawarkan konsep Subak Pilit sebagai sebuah new destinasi, itu sulit kita akan dapatkan uang yang relatif besar sesungguhnya dari dunia pariwisata. Dari mana sumbernya? Ketika kawasan itu demikian cantiknya, demikian atraktifnya, dan penuh tersimpan kearifan lokal, maka ini merupakan ikon, merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, disinilah kita secara kolektif atas nama Subak membuat ketika masuk ke kawasan Simantri atau kita sebut kampung Simantri kah, atau apa Simantri Village kah, maka wisatawan yang datang bersama travel agent kah atau guide membayar entrance tiket. Entrance tiketnya adalah sumber pendapatan yang besar sekali. At least kalau kita bicara anak-anak bicara $2, bicara dewasa misalnya $5, ini sumber pendapatan ekstra di luar kapasitas dia sebagai petani. Belum lagi atraksi misalnya metekap, ini juga punya nilai jual sangat tinggi. Belum lagi jika mereka one day as a farmer, misalnya mereka bagaimana ikut menanam, lalu setiap 1 bulan, 2 bulan kita update ini loh hasil tanaman yang Anda tanam. Ini sebetulnya adalah salah satu upaya bagaimana membangun interaksi secara internasional mulai dari Simantri. Itu kurang lebih, terima kasih. Untuk melihat animo khususnya Simantri, gimana Pak sekarang ini setelah hampir sudah lebih 5 tahun ya Pak? Dari 2009 sampai 6 tahun. Bagaimana animo masyarakat sekarang untuk Simantri? Apa masih banyak orang berkeinginan untuk bikin Simantri atau malah nggak ada? Ini silakan Pak Intel. Terima kasih Iwan. Terima kasih kepada Pak Kadius yang terhormat, Pak Soehanian, Pak Askara, saya hormati Pak Yusda, dan teman-teman wartawan dan juga hadirin yang tidak bisa saya sebutkan. Nama saya Manis Dana. Saya kebetulan di Polbara, di pengurus DPP di bidang kemitraan dan dunia usaha, dan sehari-hari saya adalah saya bergerak di bidang lingkungan. Saya bisa dikatakan adalah saya berani mengatakan adalah saya praktisi lingkungan. Di sini dalam artian adalah bahwa semua yang saya lakukan adalah yang berhubungan dengan bio, artinya yang ramah lingkungan. Jadi apa yang diskusikan pada siang hari ini adalah sangat nyambung. Karena saya melihat bahwa Simantri, kalau saya analisa dari ide-ide dasarnya adalah kembali ke organik. Kita tahu ya, kalau di umuran saya dan mungkin lebih tua susah juga. Itu kita tahu anggaplah di akhir tahun 60-an atau di awal tahun 70-an kita masih hampir mungkin mayoritas penduduk Bali itu bergerak di bidang pertanian dan mayoritas adalah organik. Ya, saya adalah keluarga petani dan saya menekuni pertanian dari kecil Pak. Ya, sampai dengan yang kita tahu anak muda tidak lagi bergerak di bidang pertanian. Sekarang trennya adalah bahwa kembali ke organik. Sampai saat ini kita tahu sekarang kalau kita melihat dari kata organik itu adalah proses yang dimana adalah program yang ramah lingkungan. Ya, kita ingat lagi bahwa kenapa kita kembali ke organik sementara dulunya kita diperkenalkan sangat masif dengan produk-produk yang kimia, pupuk kimia, ya, bahan-bahan semprot kimia. Sekarang yang menjadi pertanyaan berapa persen di Bali yang area yang bisa terisolasi dengan organik? Kan itu pertanyaannya. Kalau Bapak Kades Pertanian mungkin akan mengetahui bahwa kalau kita berbicara organik,
tentu ada zona-zona untuk terisolasi, untuk bisa membangun sebuah pertanian atau mungkin peternakan organik. Pertanyaan mengarah kepada Iwan tadi adalah bagaimana animo masyarakat. Saya kebetulan di kantor juga ada bahan organik yang memang maaf itu sementara kita impor itu yang ke pertanian, yang berhubungan dengan pertanian. Kebetulan saya keliling, waktu itu saya sempat dengan kasus jamur akar putih di Buleleng, Pak, yang sangat tren waktu itu beritanya. Dan sebelumnya saya ke situ keliling, dan secara tidak sengaja di daerah Buleleng Barat, Pak, saya menemukan, saya masih ada fotonya kok, ya. Saya menemukan salah satu simantri. Saya tahu betul tentang simantri karena saya mengikuti arahan-arahan dari Pak Gubernur, baik itu saya hampir selalu mengikuti simukrama dari Pak Gubernur. Dan di situ salah satu persyaratannya adalah bahwa lahannya itu, kandangnya itu harus terbebas dari serapan, sehingga air kencingnya itu tidak menyerap. Nah, sementara yang saya dapatkan, saya ambil waktu itu, Pak, saya lupa simantri nomor berapa. Itu ada di daerah dekat-dekat Kekeran, Pak, ya. Itu ada sekitar kurang lebih 7 sapi aja di situ, satu kandang di nomor itu. Kemudian saya sudah pernah upload itu di Facebook, Iwan. Jadi di situ tidak satu pun ada genangan air kencing sapi di situ. Jadi mengalir ke situ ke tanah aja. Kalau kita ambil tanahnya udah pasti subur. Tapi kan di sini kan idenya adalah membuat air kencing sapi yang bisa digunakan adalah untuk biogas tadi. Kotorannya juga bisa digunakan untuk biogas dan tentu untuk pupuk juga. Kemudian kalau yang saya baca, saya analisis dari situs, itu air kencing juga bisa dipakai untuk bahan pestisida, Pak, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang animo masyarakat yang sangat tinggi, Pak, sangat tinggi. Cuman permasalahannya adalah di lapangan, nggak tahu ini ujungnya di mana, kemudian permasalahan informasinya seperti apa. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya untuk mendapatkan simantri. Saya sering mengatakan di media sosial bahwasanya seharusnya gubernur kan cuma seseorang, di sini ada banyak. Kemudian sampai dengan kepala desa, kepala dusun, klien desa adat dan sebagainya, itu kan juga bisa berperan memberikan informasi. Jadi seperti apa sih untuk mendapatkan simantri itu yang benar gitu kan? Ada yang mengatakan saya sudah mengajukan tapi nggak dapat. Nah itu seperti itu, ya kan? Jadi kemarin saya bicara dengan sekda saya di Buleleng. Jadi Pak De, tolong dong, ini ada masyarakat harus simantri. Saya katakan, dulu kelompok ada nggak? Kelompok ada. Nah, kasih datanya. Kalau ada data ya kita bisa, kan begitu. Jadi kita bisa ajukan. Jadi seperti tadi harus diinformasikan dengan benar bagaimana caranya untuk mendapatkan program simantri ini. Saya yakin kalau program simantri ini dilakukan bisa memenuhi nilai pasar. Sekarang kan terus terang aja, hanya jangan sampai kesannya simantri seperti apa. Saya setuju dengan Pak Baskara tadi, kesannya bahwa ini adalah program gubernur. Memang program gubernur secara organisasi kan, tapi bukan programnya Pak Mangku aja. Tapi kita program gubernur secara organisasi di Bali, yang setiap orang di Bali itu harus bisa mengaplikasikan, harus bisa menikmati program ini, kan begitu. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan, Pak Kadis, kalau ini bisa dilakukan dengan benar, sasarannya kan banyak.
membuat sebuah industri yang bukan hanya tradisional begitu aja, habis itu program, habis Pak Mangku selesai jadi gubernur, habis itu hilang program baru. Saya tidak ingin seperti itu, kan berkelanjutan seharusnya. Bagaimana membuat mikir sebuah industri yang besar gitu di Bali. Nah di sini ada Brusda, ya kan? Jadi industri yang besar, gas, bukan hanya sekian kemudian bawa dengan tabung gitu, kemudian pupuk sekian kumpulin, kemudian langsung jual sendiri-sendiri, bukan begitu. Jadi satu payung begitu. Tapi di sini jangan dipayung di sini yang akan mematikan petani. Di sini kan kita benar aja itu namanya simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama di situ mempunyai peran masing-masing dan mempunyai benefit masing-masing. Jadi seperti itu. Ya, hotel hanya semakin banyak. Sekarang hotel-hotel, saya adalah praktisi lingkungan di Kaliwa, ya saya keliling hotel, banyak hotel yang memerlukan pupuk organik sekarang. Nah sekarang mereka beli di stand-stand seperti itu. Pertanyaannya adalah untuk mendapatkan pupuk organik harus dites dulu. Ada sterilisasi seperti saya katakan, seperti Pak Baskar katakan tadi, itu kan pertanyaan ada kan sterilisasi di situ. Kalau nggak ada ya organik yang organik komersialisasi, komersialis organik namanya, iya kan? Jadi itu bagaimana yang benar-benar organik itu sekarang sudah bule yang nambah. Kemarin saya ketemu dengan orang Belanda, dia mau bikin sumur karena mau isolasi daerah tempat penanamannya. Dia tes air sumurnya di salah satu di Bina Medica, apa mengandung kadar kimia atau tidak. Nah, mereka marketnya internasional, harganya juga tinggi. Nah, kalau ini bisa dikembangkan, dilakukan, wah, petani bagus, ya. Perusda juga akan terus jalan, dinas pertanian juga akan menjadi sorotan yang positif. Ya, secara organisasi Bali, gubernur dalam hal ini juga siapapun. Nah, maka dari itu saya setuju Pak tadi kolaborasi. Terjadi komunikasi yang baik antara provinsi dan kabupaten sampai dengan tingkat yang paling rendah. Itu yang saya harapkan. Itu saja Pak Iwan dan Pak Kades. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih. Berarti ya Pak, ada pupuk organik impor nih. Tahu dari mana? Ada. Karena banyak sekali hotel-hotel kan, kita punya hotel yang indah. Ya, silakan. Ini direspon konkret oleh teman-teman kita di industri pariwisata. Karena sesungguhnya apa efek yang terjadi akibat terlestarikannya pertanian ini sesungguhnya membuat Bali ini semakin eksotik saja. Artinya apa? Kunjungan wisatawan itu makin banyak di Bali. Lalu di mana peran teman-teman di industri pariwisata ini dalam konteks revitalisasi pertanian? Apa yang saya maksudkan lebih konkret? Adakah niat atau marilah kita mencoba satu hotel membina 3 sinantri? Bina dengan konsep yang telah dibuatkan misalnya oleh dinas, silakan disempurnakan, carikan pendampingnya. Dan hotel ini Bangalah menyajikan aneka produk beverage and food-nya itu bersumber dari sinantri binaannya. Ini yang belum terjadi. Kami harapkan mudah-mudahan pembicaraan kita di skala yang kecil ini didengar oleh teman-teman kita di industri pariwisata. Terlebih-lebih memang mereka punya CSR itu. Jadi mudah-mudahan ini starting point kita mengimbau mereka agar teman-teman kita di BDDC atau di kawasan Nusa Dua yang lainnya di Kuta ini berlomba-lomba melakukan ini pembinaan simantri kami. Apakah di kawasan mana terserah mereka. Lalu bimbingan teknis dan juklak serta apapun yang diperlukan dari aspek regulasi yang bersifatnya utama lebih ke teknis, silahkan koordinasi dengan Pak Kadis. Demikian juga dengan para pendamping. Satu hal lagi yang lebih menarik, dengan cara ini sesungguhnya kita mendorong animo masyarakat, terutama anak-anak SMA itu untuk kembali mau terjun ke sektor pertanian dan kuliah di Fakultas Pertanian yang sekarang ini sepi peminat. Itu kurang lebih. Terima kasih. Pertama pupuk organik pasarnya, kemudian ada orang mulai timbul tren untuk makanan-makanan organik. Tentu itu juga ada standarisasi. Di Dinas Pertanian sudah membuat semacam guideline nggak untuk itu? Silakan. Terima kasih Pak.
masukan yang bagus sekali dari Pak Baskara dan dari teman Perbara. Yang pertama saya ingin menanggapi masalah sapi itu Pak. Jadi yang jelas sapi Simantri itu ada spesifikasi teknis Pak. Kemudian yang juga paling penting, sapi itu tidak boleh sapi yang di kampungnya dia gitu, Pak. Nah, kita sudah kerjasama dengan UPT Balai Pembibitan Sapi Bali, beli itu Pak, supaya sapinya nggak mandul, supaya sapinya sehat. Nah, sayangnya UPT Balai Pembibitan Sapi Bali nggak punya sapi banyak Pak. Nah, sehingga Simantri kita lebih banyak belinya ke Beringgit atau di pasar hewan yang ada di kabupaten. Nah ini susahnya Pak, nggak ada, sampai sekarang belum ada pendeteksi sapi mandul. Tapi kasus sapi, kalau istilah Balinya, istilah Simantrinya, sapi Jepang itu nggak banyak Pak. Dan itu pun kita izinkan, begitu sapinya Jepang boleh jual, tapi belikan lagi sapi betina. Itu sudah Pak. Kalau sapi mati, tahun ini sudah kita asuransikan sapinya Pak. Jadi Simantri ini keren Pak. Petaninya enggak diasuransikan, PPN-nya enggak, pendamping, tapi sapinya diasuransikan. Betul Pak. Kita kerjasama dengan PT Jasindo. Jadi satu Simantri, tapi hanya baru ada asuransi sapi Pak. Katanya sudah ada asuransi padi nanti. Saya juga akan ikut itu Pak. Jadi satu Simantri yang 21 ekor sapi ini hanya bayar 2,5 juta Pak 1 tahun. Nah apabila nanti sapinya mati dapat klaim 6 juta. Sudah kita asuransikan sapi-sapi. Nah katanya dengan kualitas pupuk. Nah ini salah satu buktinya Pak. Beberapa Simantri sudah kita uji lab pupuknya Pak. Jadi supaya memenuhi standar kualitas. Tapi belum semua, oleh karena uji labnya mahal Pak. Pakai Sukopindo. Ada beberapa Simantri yang kita biayai supaya dia uji lab pupuknya. Ada sebagian yang swadaya. Kalau semua kita uji lab, dananya banyak Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tindak lanjuti. Nah, kemudian yang lain, nah masalah koordinasi dengan kabupaten itu sudah itu Pak. 2010 sudah ada MOU gubernur dengan bupati wali kota se-Bali. Nah, sehingga di MOU pelaksanaan Simantri Pak, bahwa bupati wali kota mendukung program Simantri, siap mengintegrasikan, siap ikut. Sekarang ada lomba Simantri tingkat kabupaten Pak di Karangasem. Jadi bupatinya melaksanakan lomba Simantri Karangasem, nanti diusulkan ke provinsi Pak. Provinsi yang menilai. Nah tahun ini yang juara Simantri itu kan di Sedayu Pak. Bahkan Pak Gubernur yang juara-juara kita ajak ke Thailand. Jadi ketua Simantrinya udah ke Thailand Pak banyak. Kita ajak ya. Sudah ada Pak. Nah sehingga di kabupaten ada tim teknis Simantri kabupaten yang dimonitor langsung oleh bupatinya. Sudah ada sinergi. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana memperoleh Simantri, saya kira teman-teman di kabupaten sudah tahu Pak, dinas pertaniannya. Bahkan di TV kan sering. Saya terima kasih kepada Biro Humas, sering Pak. Kalian perlu Simantri, silakan gitu Pak ya. Jadi gampang lah cari Simantri. Tinggal buat proposal dan sering-sering ada masyarakat yang ke kantor kami, ke sekretariat, pinjam contoh proposal. Kemudian silahkan kirim ke kantor gubernur, kirim ke dinas pertanian, boleh Pak, nanti kita akan verifikasi. Kalau sinergi pertanian dan pariwisata ini memang agak susah ini Pak, cuma sekarang sudah mulai Pak. Saya pintunya sekarang lewat Yayasan Trihita Karana Pak. Jadi saya dengan Yayasan THK sudah kerjasama, bahkan sekarang Yayasan THK dalam rangka menilai, memberikan predikat kepada otoritas pemerintah. Ini sudah memasukkan Pak di aspek-aspek penilaiannya. Jadi apabila sudah menggunakan pupuk organik Simantri, nilainya tinggi gitu. Ini sudah ber-MOU Pak dengan hotel jual pupuk. Apabila menggunakan buah-buah lokal, nilainya tinggi, kira-kira begitu Pak. Nah kaitannya dengan produk organik sudah banyak Pak. Jadi salah satu tugas kami adalah mensertifikasi, memberikan sertifikasi kepada produk-produk organik. Organik ini proses Pak. Jadi kita awasi mulai dari prosesnya, penanamannya, pemupukannya, pengairannya, sampai produknya kita lihat Pak. Kita aja lab yang namanya OKKPD. Sudah ada 33 kelompok tani yang kita berikan sertifikasi organik Pak. Nah yang organik ini sudah kita fasilitasi pemasarannya. Baru-baru ini kita melaksanakan festival agribisnis di Wajir Sandi, Pak Iwan barangkali sempat ke sana, Pak Gubernur 2 kali Pak ke sana. Nah ini antara salah satu juga bentuk fasilitasi kepada petani. Dia pamerkan di sana produk-produk organiknya, sudah ada kontak bisnis juga. Belum maksimal, tapi
jalan ke sana sudah ada Pak, saya kira itu. Berarti progresnya sudah lumayan jauh ini Pak ya? Sudah Pak, sudah. Cuman memang kan dengan pariwisata ini memang susah nyambungnya gitu loh. Ya. Susah nyambungnya, karena pariwisata ini kan kontinuitas, kualitas. Begitu kita ikuti kontinuitasnya, kualitasnya bagus, kemudian bayarnya yang rendah biasanya Pak. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Banyak hotel yang menggunakan pupuk organik, menggunakan produk organik petani Bali Pak. Cuman biasanya masih belum langsung. Saya maunya langsung gitu loh Pak. Hotel dengan kelompok tani supaya marginnya, rantai pasarnya nggak terlalu jauh. Ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, pupuknya Pak Ngurah sudah punya standarisasi organik? Sudah, kita sudah uji lab kurang lebih 4 kali Pak. Setiap 6 bulan kita uji lab di UNUD, kemudian di Bogor kalau tidak salah itu dari dinas yang fasilitasi, di UNUD 2 kali, ke Bogor 2 kali, di 4 kali sudah kita uji lab. Kemudian untuk yang ke hotel, kita baru ini seminggu yang lalu Pak Kadis, kita sudah ngirim pupuk ke Patra Jasa dua kali, masalah 2 kali sebanyak masing-masing 2 ton, baru 4 ton. Padahal kalau yang lihat sana tamannya, gardennya luas sekali sih, ada 12 hektar itu di Patra Jasa. Itu sudah kita masuk ke sana dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini dia minta lagi, katanya sih minta lagi. Kemudian di Milia Bali juga sudah kita masuk. Bahkan kalau di Canggu yang di Pila-Pila itu sudah biasa lah gitu. Sudah kita masuk ke Pila hotel sudah. Sudah ada brand khusus? Sudah. Itu kalau pupuk Simandri itu khas, artinya harus ada nama putrinya. Ini Pak Kadis sama Pak Gubernur ini harus nama putri itu pupuk Simandri. Nah, pupuk Simandri apa gitu ya, sesuai dengan nama kebutuhannya. Kalau kita itu namanya Putri Damar. Damar itu Dharma Bakti itu. Dharma Pertiwi. Ya. Dharma Pertiwi disingkat Putri Damar. Nah, itu sudah masuk ke hotel, ke stand bunga, kemudian ke penyediaan subsidi pupuk organik dari provinsi sudah masuk. Artinya sudah diuji lab, sudah beberapa kali. Sesuai lah dengan ada Permendan ya, Permendan sesuai dengan Permendan, harus sesuai dengan itu. Ya, ada tambahan dari Pak Nur. Ya, saya ingin menambahkan saja. Jadi kalau mencari kawasan yang terisolasi dalam pengertian kawasan itu melumpuhkan semangat berorganik ria ini. Jadi organik di sini sebenarnya adalah mengembalikan sebuah spirit kebudayaan Bali yang sebenarnya tatanannya udah banyak lah, udah banyak di literaturnya. Jadi organik ini kalau ekosistem asli di sana terpelihara, itu sudah otomatis upaya menuju organik relatif bisa tercapai. Kalau secara keseluruhan kawasan pertanian di Bali berproses menuju memaknai kembali tatanan budaya lokal di bidang pertanian. Salah satunya mungkin indikatornya adalah soal pangan tadi, perlakuan budidayanya dengan pupuk. Tetapi kita melihat tidak hanya pupuknya, tetapi bagaimana perilaku hubungan sosial di situ pulih. Misalnya apa yang dikatakan tadi, kenapa regenerasi petani tidak ada? Betul, semua bangga jadi Kramasubak, tapi ketika ditanya siapa yang pernah menyuruh anaknya jadi petani, tidak ada. Nah, ini kan kontradiktif. Nah, kita mencoba, langkah pertama adalah mereka istilah Bali nau dulu, nah kok demen kecari gitu. Nah, salah satu yang kita lihat di sini, ketika munculnya budaya majegang padi, Pak. Jadi padi panen ijon ya, sistem ijon. Di situ sudah ada hampir separuh proses pertanian yang tidak bisa dinikmati lagi secara alami oleh petani. Di situ awal kemiskinan, karena hasil padi sudah buru-buru jadi uang cepat habis. Nah, ini kita kembalikan dari sana sehingga memahami proses dan alur ya mata rantai proses pertanian itu bisa mengangkat daya tarik untuk bertani. Sebenarnya menurut saya petani itu tidak miskin. Biaya pertanian dengan produksi dengan hasilnya menurut saya cukup untuk hidup. Yang mahal itu kan hal-hal di luar pertanian. Anak minta motor, anak minta AP, biaya sekolah, itu yang mahal gitu. Kalau sekedar bertani maka mereka cukup. Bahkan kemarin kami dapat masukan begini, mau makan padi dari beras lumbung itu bikin hemat, padahal berasnya lebih mahal sebenarnya. Nah, pengakuan seorang konsumen ini,
Kenapa? Logikanya begini, kalau mereka panen kemudian dijual, kalau sudah namanya jadi uang, 2 bulan sudah habis uangnya. Jadi disitulah ada proses kemiskinan sebenarnya. Jadi ada pola hidup yang berubah di petani Bali yang menyuburkan ya istilah apa tadi kekhawatiran kemiskinan itu. Nah inilah kita kembalikan sehingga wacana organik atau Bali Pulau Organik ini sebenarnya adalah pulihnya tatanan budaya pertanian Bali. Jadi agraris bukan soal petani, bukan soal sawah, bukan soal tata guna air. Agraris inilah kebumian, agraria. Jadi bagaimana memahami sistem pertanian yang menghormati bumi itu sebenarnya. Ada air di situ, ada dumata, tumitin, sarwo prani dan sebagainya. Itu, terima kasih. Jadi tadi pembahasan tentang bahwa pertanian itu tetap tradisional, tapi mindsetnya modern. Karena ketika kita nggak ngomong tradisional kan apa bedanya organik Bali dengan organik luar. Tapi modern adalah pola pikir. Karena seperti Pak Ngurah Susilo yang berani dengan cepat untuk mengambil kesimpulan menjadi pebisnis pertanian. Artinya Pak Ido Bagus sudah akan banyak punya apa namanya itu kader-kader bisnis pertanian, kan bukan begitu Pak Raya. Jadi kesimpulan kita itu aja. Karena apa? Karena kita akan berdiskusi, berlanjut kalau perlu kita akan kumpulkan semua si mantri, kemudian kita mau berpikir apa? Seperti kalau ketemu Mario Teguh, berpikir untuk menjadikan Bali benar-benar pulau organik, gitu Pak ya. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat diskusi hari ini. Terima kasih Pak.